Halo, gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik. Di kesempatan kali ini, kita akan ngebahas salah satu film horor bertemakan manusia serigala yang legend pada masanya. Yap, berjudul Ginger Snape yang rilis tahun 2000-an. Adalah salah satu film manusia serigala yang memiliki daya tarik tersendiri. Film ini cukup lumayan dalam memadukan antara komedi gelap, drama, serta horor menjadi satu kesatuan. Kalau pada umumnya transformasi menjadi manusia serigala terjadi saat bulan purnama penuh, akan tetapi film Ginger Snape membawa arus sebaliknya. Ginger Snape menerapkan rentang waktu 1 bulan sejak seseorang tergigit hingga perubahan secara utuh menjadi serigala. Sehingga kita dapat melihat proses perubahan fisik maupun emosional ketika seseorang telah terinfeksi virus manusia serigala. Penularannya pun gak harus digigit ya, lewat darah pun bisa. Ketika seseorang terkena atau menempelkan luka yang ada di tubuhnya dengan luka pada orang yang terinfeksi, maka besar kemungkinan orang tersebut juga akan terinfeksi. Gak hanya itu juga, mantap-mantapan tanpa pengaman juga dapat tertular. Tertular virus manusia serigala ya, bukan dalam arti yang lain dan masih banyak lagi. Film ini ada sequel dan pre-sequelnya, tapi kita bahas film pertamanya saja ya, karena menurut kami jalan ceritanya lebih menarik dan cukup memuaskan. Baik, daripada berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Cerita diawali dengan suatu adegan yang cukup menggiurkan. Seorang bocah laki-laki beserta sang ibu nggak sengaja menemukan sebuah potongan kaki anjing peliharaan mereka yang telah tercabik-cabik di halaman belakang rumah. Sontak sang ibu tentu saja histeris melihatnya. Ia berlari keluar sambil memberitahukan kepada orang-orang di sekitar lingkungan tempat tinggalnya jika anjing peliharaan mereka telah mati terbunuh oleh makhluk buas misterius. Film ini berfokus pada 2 orang bersaudari yaitu Bridgie dan Ginger. Keduanya digambarkan memiliki hubungan yang sangat dekat. Mereka juga memiliki ikrar atau sumpah untuk sehidup semati. United against life as we know it. Selain itu, mereka terobsesi dengan hal-hal yang berbau akan kematian mereka. Bahkan mereka membuat tugas sekolah ekstrim yang menggambarkan berbagai drama kematian mereka. Sebagai remaja perempuan, mereka digambarkan memiliki gaya yang berbeda dari kebanyakan remaja perempuan lainnya. Mereka juga sukar berbaur dengan teman-teman di lingkungan sekolah. Ketika jam pelajaran olahraga, Bridgie berkata kepada Ginger bahwa kali ini mereka akan membuat karakter Trina Sinclair, salah satu teman wanita mereka yang akan dijadikan target ke dalam proyek drama kematian yang selanjutnya akan mereka buat. Percakapan tersebut nggak sengaja didengar oleh salah satu teman Trina. Ia memberitahukan kepada Trina tentang rencana Bridgie. Hal itu tentu saja membuat Trina kesal. Ia lalu menyusun rencana untuk membalas Bridgie. Benar saja, saat permainan olahraga dimulai, Trina mendorong Bridgie hingga terjatuh di atas bangkai seekor anjing yang terkoyak-koyak di lapangan sekolah. Oh, bonus. I guess you're okay. Di dalam toilet sekolah, Ginger mengajak Bridgie untuk membalas perbuatan Trina. Satu hal lagi, belakangan ini banyak terjadi kasus kematian secara misterius serta mengerikan terhadap anjing-anjing di sekitar tempat tinggal mereka. Belum dapat dipastikan makhluk apa yang membantai anjing-anjing tersebut. Ginger serta Bridgie berencana untuk menculik anjing peliharaan Trina dan membuat seolah-olah menjadi salah satu korban dari makhluk buas yang belakangan membunuh para anjing. Saat menjelang malam, Bridgie serta Ginger melanjutkan rencana mereka. Mereka pergi untuk menculik anjing milik Trina. Di tengah perjalanan, mereka menemukan lagi nih bangkai anjing lain yang telah mati terkoyak-koyak. Mereka memutuskan untuk menggunakan bangkai anjing tersebut sebagai bangkai dari anjing milik Trina dan meyakinkan Trina bahwa itu sebenarnya anjing miliknya. Kemudian Ginger meminta Bridgie mengambil salah satu potongan kaki dari bangkai tersebut. Ketika Bridgie mengambilnya, ia melihat darah yang mengalir di betis Ginger. Awalnya mereka mengira Ginger terkena cipratan darah bangkai anjing tersebut. Akan tetapi bukan, itu adalah darah menstruasi pertama Ginger. Saat itu juga suasana di taman mulai suram. Bridgie berkata agar mereka segera pergi dari tempat tersebut. Tiba-tiba, Ginger diserang oleh sesosok makhluk buas misterius. Ginger diseret hingga masuk ke dalam hutan.
Bridgie berusaha menemukan Ginger mengikuti suara teriakan Ginger. Bridgie lalu memberanikan diri masuk ke dalam hutan dan akhirnya bertemu dengan Ginger yang mencoba melarikan diri dari sesuatu. Belum sempat keduanya bangun, Ginger sekali lagi diseret oleh makhluk mengerikan serta diserang. Bridgie bangkit berupaya menyelamatkan Ginger. Bridgie memukul tubuh makhluk itu menggunakan kamera polaroidnya yang gak sengaja sempat menyala dan memotret makhluk tersebut. Kemudian mereka berdua melarikan diri dari kejaran makhluk buas itu. Keduanya berhasil sampai di jalan besar. Lalu sebuah mobil van kebetulan lewat ke arah mereka dan menabrak makhluk buas tersebut hingga tewas di tempat. Setibanya di rumah, Bridgie membawa Ginger ke dalam kamar untuk mengobatinya. Anehnya, luka di tubuh Ginger berangsur-angsur membaik. Menurut Bridgie, kenapa Ginger bisa diserang? Kemungkinan karena darah menstruasinya saat itu. Makhluk buas tersebut tertarik akan aroma darah yang berasal dari Ginger. Karena khawatir, awalnya Bridgie berniat menghubungi pihak bantuan. Namun, Ginger melarangnya karena akan membuat orang tua mereka lebih khawatir. Ginger juga berkata bahwa ia baik-baik saja. Sewaktu mereka akan istirahat, Bridgie memeriksa kamera polaroid miliknya dan melihat sekilas penampakan makhluk buas tersebut yang gak sengaja dipotret oleh dirinya sewaktu menyelamatkan Ginger. Keesokan harinya di sekolah, kondisi Ginger tampak lesu dan sepulang sekolah, mereka mampir ke supermarket untuk membeli pembalut karena menstruasi yang dialami Ginger sangat banyak. Saat akan membayar, mereka bertemu dengan Jason, salah satu teman sekolah mereka yang dari dulu naksir berat sama Ginger. Jason mengajak Ginger untuk bergabung dengannya, mencoba obat-obatan terlarang untuk menghilangkan efek kram akibat menstruasi yang dirasakan Ginger. Ginger pun ikut dengan Jason, sementara Bridgie nggak bisa menahan Ginger. Ia hanya memperhatikan Ginger dari luar mobil. Kemudian Sam, pemilik mobil van yang menabrak makhluk buas tersebut datang. Ia bertemu dengan Bridgie. Sam mengira Bridgie adalah konsumen yang akan membeli obat-obatan terlarang miliknya. Yap, Sam ini adalah seorang pengedar obat-obatan terlarang. Bridgie bertanya kepada Sam makhluk apa yang sempat ia tabrak pada malam itu. Sam pun menjawab tampaknya serigala jadi-jadian. Lalu Bridgie kembali bertanya tentang manusia serigala kepadanya. Belum sempat dijawab oleh Sam mendengar suara ribut dari dalam mobilnya. Ia pun mencoba memeriksa dan kaget melihat mobilnya udah dipenuhi oleh Jason dan kawan-kawan serta Ginger yang lagi asik teler. Sam mengusir mereka keluar dari dalam mobil. Kemudian Rina yang sedang membawa anjingnya datang menghampiri Sam. Saat itu si anjing bertingkah aneh, menggonggong keras saat melihat Ginger keluar dari dalam mobil. Mereka mencoba untuk membuat si anjing tenang. Karena kejadian itu nggak sengaja foto makhluk buas milik Bridgie terjatuh. Sementara Ginger sama sekali nggak takut akan gonggongan anjing tersebut. Ia justru menendang anjing milik Rina yang membuat si anjing tersebut ketakutan. Bridgie menemani Ginger ke dalam toilet sekolah. Karena Ginger lama keluar dari dalam toilet, Bridgie masuk untuk memeriksa. Betapa kagetnya dia, luka-luka Ginger membaik dengan sangat cepat dan ditumbuhi oleh bulu-bulu halus. Bridgie lalu berasumsi ini merupakan sebuah kutukan manusia serigala. Ginger diserang pada saat bulan purnama dan sekarang ditumbuhi oleh bulu-bulu halus. Namun Ginger menyangkalnya. Untuk memastikan, mereka pergi bertanya kepada perawat sekolah. Menurut sang perawat, hal itu adalah normal di masa menstruasi pertama yang dialami oleh Ginger. Akan tetapi, Bridgie tidak percaya begitu saja. Ia tetap menilai bahwa ada sesuatu yang aneh yang sedang terjadi kepada Ginger. Hubungan di antara keduanya mulai merenggang. Bridgie tetap dengan keyakinannya bahwa Ginger terkena akan kutukan manusia serigala yang belakangan ini menyerang para anjing. Semakin hari, sikap Ginger semakin berubah, membuat hubungannya dengan Bridgie semakin menjauh. Penampilannya pun juga mulai berubah. Selain itu, Ginger menjalin hubungan khusus dengan Jason. Sementara Sam mencoba menemui Bridgie dan menunjukkan foto serigala jadi-jadian milik Bridgie yang terjatuh sewaktu kejadian antara anjing milik Trina dengan Ginger waktu itu. Mereka berdua yakin jika yang menyerang Ginger dan yang ditabrak Sam adalah manusia serigala. Suatu malam sewaktu Ginger tertidur, Bridgie yang curiga akan perubahan Ginger mencoba untuk memeriksa kondisi Ginger. Benar saja, saat ia membuka celana Ginger, di tubuh Ginger telah tumbuh semacam ekor. Hal itu semakin membuat Bridgie yakin bahwa Ginger terkena kutukan manusia serigala.
Keesokan harinya, Bridgie datang ke tempat Sam dan menceritakan apa yang terjadi, namun dengan versi yang berbeda. Ia mengaku kepada Sam bahwa ia sedang berubah akibat gigitan manusia serigala. Dia mengaku bahwa dia yang diserang bukanlah Ginger. Bridgie meminta bantuan Sam untuk menghentikan kutukan ini agar tidak menyerang ke yang lain. Sam memberikan sebuah anting yang terbuat dari logam murni kepada Bridgie. Menurut Sam, logam murni dapat memurnikan darah yang terkena infeksi. Sementara Ginger semakin menjadi-jadi, hubungannya dengan Jason terlalu jauh. Bridgie mencoba mencegah Ginger agar tidak berbuat yang aneh-aneh dengan Jason, namun Ginger tidak mendengarkan ocehan Bridgie. Setelah puas dengan Jason, Ginger kembali pulang. Ia menangis di dalam kamar dan membuat Bridgie bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi Ginger tidak menjawab. Ia justru berlari masuk ke dalam toilet. Bridgie menyalakan lampu kamar dan kaget melihat darah menempel di tangannya sewaktu ia menyentuh tubuh Ginger. Dengan segera Bridgie menyusul Ginger. Ia kaget melihat kondisi Ginger dipenuhi dengan kucuran darah. Ternyata sehabis enak-enakan dengan Jason, Ginger gak bisa menahan dirinya untuk mencabik-cabik sesuatu. Ia tidak bisa mengeluarkan hasratnya kepada Jason, sehingga sebagai gantinya ia mencabik-cabik anjing tetangga. Kemudian untuk menghentikan kutukan manusia serigala pada diri Ginger, Bridgie memasangkan sebuah anting yang terbuat dari logam murni yang diberikan oleh Sam dan berharap dapat menghentikan kutukan tersebut. Keesokan paginya di toilet wanita, Bridgie membantu Ginger menyembunyikan ekornya yang mulai tumbuh memanjang. Mulai terjadi perubahan-perubahan pada tubuh Ginger selain ekor, seperti rambut yang memutih, kuku yang panjang, serta muncul taring-taring kecil di giginya. Pada saat di lapangan sekolah, Sam menghampiri Bridgie. Awalnya Trina yang melihat Sam mengira jika Sam memanggilnya, namun ternyata bukan. Sam justru memanggil Bridgie. Tentu saja membuat Trina dibakar cemburu. Trina ini naksir berat sama Sam, tapi Sam sama sekali nggak pernah merespon Trina. Trina pun ingin membalas Bridgie pada saat pelajaran olahraga. Trina mendorong Bridgie dan itu sangat memancing amarah Ginger yang langsung membalas perbuatan Trina. Akibat perbuatannya, Ginger mendapatkan teguran dari pihak sekolah. Ia dilaporkan dan harus menemui salah satu guru bimbingan. Sementara Jason, karena sebelumnya sempat melakukan jasa mantap-mantapan dengan Ginger tanpa pengaman, Jason tertular infeksi atau virus manusia serigala. Bridgie pun menyadarinya. Ia lalu ke tempat Sam bersama Ginger untuk meminta bantuan. Sesampainya di tempat Sam, mereka mengatakan bahwa anting logam murni itu tidak berhasil. Sam memberitahukan informasi yang lain tentang salah satu bunga yang kemungkinan bisa menolong untuk menghentikan kutukan manusia serigala. Namun sayangnya bunga tersebut agak sulit ditemukan. Ginger yang mendengar ucapan Sam tentu saja tidak percaya. Ia mengira Sam hanya laki-laki mesum seperti yang lainnya yang mengincar Bridgie. Singkat waktu, saat malam hari tiba, Trina datang ke rumah Bridgie dan melabraknya. Ia menuduh Bridgie telah menculik anjingnya karena ia sempat melihat Ginger membawa anjingnya. Selain itu, Trina juga membahas tentang Sam dengan mengatakan bahwa Sam gak menyukai Bridgie. Sam hanya memanfaatkan Bridgie sambil memaki-maki Bridgie. Tiba-tiba Ginger yang mendengarnya keluar dan langsung menyerang Trina, membawa Trina masuk ke dalam rumah mereka. Bridgie mencoba membuat Ginger agar tenang dan gak berbuat nekat kepada Trina. Terjadi sedikit perdebatan antara Ginger dengan Bridgie. Saat itu juga Trina mual dan muntah. Ginger pun melepaskannya. Melihat kesempatan tersebut, Trina mengambil sebuah pisau. Ia meminta agar Ginger menjauh dari dirinya. Tiba-tiba Trina terpeleset, kepalanya terbentur meja dengan keras dan tewas seketika. Dilanda rasa panik karena secara bersamaan kedua orang tua Ginger serta Bridgie pulang ke rumah, mereka kemudian membawa tubuh Trina dan menyembunyikannya serta menaruhnya di pendingin untuk sementara waktu agar menghindari kedua orang tua mereka. Setelah dirasa aman, Ginger serta Bridgie membawa tubuh Trina yang terbaring kaku keluar dari pendingin ke gudang di belakang rumah mereka. Namun karena kaku, dua jari tangan Trina copot dan terjatuh ke tanah. Sementara itu Bridgie serta Ginger nggak menyadarinya. Mereka membawa tubuh Trina lalu menguburkannya di dalam gudang. Selanjutnya mereka menyusun alibi agar tidak ada yang curiga atas kehilangan Trina. Benar saja berita tentang kehilangan Trina mulai menyebar.
Di sekolah, beberapa murid dipanggil untuk diminta keterangan terkait keberadaan Trina terakhir kalinya. Sementara itu, lagi-lagi Bridgie bertemu dengan Jason. Jason ini sudah mulai berubah. Ia menyeret Bridgie dengan kasar serta marah. Jason menanyakan di mana keberadaan Ginger dan apa yang telah diperbuat Ginger kepada dirinya. Untung saja penjaga kebersihan sekolah datang tepat waktu dan menghentikan tindakan Jason kepada Bridgie. Singkat waktu, Ginger berusaha memotong ekornya sendiri karena nggak tahan akan apa yang terjadi kepada dirinya. Ia merasa dirinya adalah monster, membunuh para anjing untuk memuaskan hasrat mencabik-cabik yang ada pada dirinya. Bridgie mencoba mencegah Ginger. Ia menunjukkan bunga yang kemungkinan bisa menolong Ginger seperti apa yang dikatakan Sam. Pagi harinya, sebelum berangkat ke sekolah, Bridgie mengurung Ginger di dalam kamar mandi agar Ginger tidak keluar dan berbuat hal gila lagi. This way you can't hurt yourself or anybody. Fee! Setelah itu, segera Bridgie ke tempat Sam untuk memberikan bunga tersebut. Bridgie meminta Sam meraciknya. Awalnya, Sam gak yakin apakah bisa meracik sesuai dengan dosis, karena takut menimbulkan efek samping. Namun, Bridgie meyakinkan Sam bahwa mereka harus mencobanya. Di sini, Sam sadar bahwa bukan Bridgie yang terkena kutukan, melainkan Ginger. Setelah selesai meracik, Bridgie membawa racikan tersebut untuk segera diberikan kepada Ginger. Akan tetapi setibanya di rumah, ia tidak melihat Ginger. Bridgie mencari keberadaan Ginger, menyusul Ginger ke sekolah. Namun di perjalanan, Bridgie mendengar teriakan bocah. Ia melihat Jason yang mencoba menakuti bocah tersebut. Bridgie berusaha menghentikan perbuatan Jason kepada si bocah, akan tetapi ia justru mendapatkan serangan balik dari Jason. Bridgie yang panik menusukkan suntikan racikan bunga tersebut kepada Jason. Ternyata hasil racikan yang dibuat Sam tampaknya berhasil. Bridgie melihat ada perubahan sikap dari diri Jason. Sementara Ginger datang ke sekolah, ia mulai sedikit mengganggu anak laki-laki di sekolah dengan cara menggoda para teman laki-lakinya. Perbuatan Ginger diketahui oleh salah satu guru. Ginger pun dipanggil ke ruangan konseling sekolah. Kembali ke Bridgie, setibanya di sekolah, Bridgie menghampiri Ginger di ruang konseling. Betapa kagetnya dia melihat guru bimbingan mereka telah terkoyak-koyak oleh Ginger. Ginger tampak sangat kacau, terlihat perubahan ekstrim di wajahnya. Situasi tersebut membuat mereka harus mencari cara bagaimana menyembunyikan semua ini. Bridgie lalu berkata agar mereka menunggu sampai semua orang pulang serta sekolah tutup agar mereka bisa membersihkan perbuatan Ginger. Singkat waktu, ketika sekolah tutup, Bridgie keluar untuk mencari alat pembersih dan meninggalkan Ginger di dalam. Sialnya, ternyata penjaga kebersihan di sekolah belum pulang. Ya, penjaga tersebut menjadi salah satu korban penyerangan lagi dari Ginger. Bridgie yang melihatnya mencoba untuk menghentikan perbuatan Ginger kepada penjaga tersebut, tapi terlambat. Penjaga itu akhirnya tewas di tangan Ginger. Kemudian terjadi pertengkaran di antara mereka. Ginger mengajak Bridgie untuk menjadi seperti dirinya, akan tetapi Bridgie menolaknya. Hal itu membuat Ginger marah dan ia menyalahkan Sam karena telah mempengaruhi Bridgie. Ia pun menghampiri tempat Sam serta meninggalkan Bridgie. Sementara di rumah mereka, sang ibu nggak sengaja menemukan potongan jari Trina di halaman belakang. Awalnya ia mengira itu adalah salah satu mainan milik Ginger serta Bridgie, mengingat mereka suka sekali membuat proyek tentang drama kematian. Akan tetapi, sang ibu mulai curiga bahwa ada yang gak beres. Ia memeriksa gudang belakang, menggali kembali apa yang telah dikubur Ginger, dan menemukan tubuh Trina. Bridgie mengejar Ginger agar tidak menyakiti Sam. Di perjalanan, ia bertemu dengan sang ibu. Bridgie pun masuk ke dalam mobil dan mereka pun segera menuju tempat Sam. Kebetulan di tempat Sam lagi ada acara pesta kostum. Orang-orang yang melihat Ginger tiba di tempat Sam mengira Ginger sedang menggunakan sebuah kostum serta make up karena melihat perubahan di wajah Ginger. Segera Ginger menuju kamar Sam. Setibanya di tempat Sam, Ginger mencoba untuk merayu Sam. Akan tetapi Sam meminta agar Ginger menyingkir dari dirinya. Mendapat penolakan dari Sam, Ginger menyerang Sam. Untung saja Bridgie segera muncul lalu memaki Ginger atas perbuatannya. Untuk membuat Ginger tenang, Bridgie menyayat telapak tangannya. Ia juga menyayat telapak tangan Ginger dan menempelkannya. Dengan begitu, Bridgie pun bisa saja terinfeksi menjadi seperti Ginger. Kemudian Bridgie segera membawa Ginger keluar.
Kondisi Ginger semakin kacau. Ia berubah dengan sangat cepat. Saat di luar, Sam memukul kepala Ginger dengan besi hingga pingsan. Sam yang khawatir terhadap mereka berdua mengatakan bahwa mereka membutuhkan pertolongan. Bridgie pun mengatakan bahwa racikan bunga itu berhasil. Ia akan mengobati Ginger serta dirinya menggunakan racikan tersebut. Mereka harus membawa Ginger pulang karena bunga yang mereka butuhkan ada di rumah Bridgie. Sam serta Bridgie menaruh Ginger di belakang mobil, kemudian menuju ke rumah. Di dalam mobil, Ginger perlahan-lahan mulai berubah menjadi manusia serigala. Sesampainya di rumah, saat Sam akan membuka pintu belakang mobil, ia didorong oleh Ginger yang sepenuhnya telah berubah menjadi serigala jadi-jadian. Ginger lalu berlari masuk ke dalam rumah. Situasi semakin menegangkan serta menyeramkan. Mau gak mau, Sam serta Bridgie harus masuk ke dalam rumah untuk mengambil bunga obat lalu meraciknya. Mereka berdua mengendap-endap masuk. Secepat mungkin mereka mengumpulkan peralatan seadanya untuk membuat racikan dan bersembunyi di salah satu lemari untuk menghindari Ginger. Dengan segera mereka meracik bunga tersebut. Setelah kelar, rencananya Sam yang akan menyuntikkan racikan tersebut kepada Ginger, sementara Bridgie akan memancingnya keluar. Sewaktu Sam akan keluar, boom, ia diserang oleh Ginger yang datang secara tiba-tiba. Bridgie yang ketakutan mencoba mencari Sam. Ia melihat suntikan obat yang terjatuh lalu mengambilnya. Kemudian kembali mencari keberadaan Sam. Kondisi Bridgie semakin melemah akibat virus yang mulai menyebar di tubuhnya. Bridgie sempat terjatuh serta menjatuhkan suntikan obat yang ia bawa. Saat Bridgie akan mengambilnya kembali, ia mendengar teriakan Sam. Ia pun menemukan Sam dengan kondisi yang sekarat. Di samping tubuh Sam ada sosok Ginger yang telah 100% berubah. Bridgie mencoba untuk mendekat, merangkak menuju arah Sam dengan hati-hati. Dari bahasa tubuh Ginger, Ginger menyuruh Bridgie untuk meminum darah Sam. Dengan terpaksa, Bridgie meminumnya. Begitu juga dengan Ginger yang menikmati darah Sam. Namun karena nggak bisa, Bridgie akhirnya memuntahkan. Ia mengatakan kepada Ginger bahwa ia tidak bisa menjadi seperti dirinya. Tentu saja itu membuat Ginger semakin marah lalu menghabisi Sam dan mengejar Bridgie. Bridgie bersembunyi di bawah tangga. Ia kembali menemukan suntikan obat yang sebelumnya sempat terjatuh. Sementara Ginger berusaha menyerang Bridgie. Bridgie melarikan diri masuk ke dalam kamar. Ia mengambil sebuah pisau sebagai senjata. Ternyata di dalam kamar telah ada Ginger menantinya. Ginger perlahan-lahan mendekat ke arah Bridgie, membuat Bridgie sangat ketakutan. Kemudian Ginger bersiap untuk menyerang Bridgie. Saat itu juga nggak sengaja Ginger tertancap pisau yang dipegang oleh Bridgie sewaktu akan menyerang Bridgie. Ginger pun terbaring lemah serta terluka dan sekarat. Tidak ada lagi yang bisa diperbuat oleh Bridgie. Ia hanya menyesali apa yang terjadi kepada mereka berdua. Ia juga tidak mencoba untuk menyuntikkan racikan bunga obat kepada Ginger. Sambil menangis, Bridgie mendekati Ginger lalu memeluknya. Dan kemudian film pun berakhir. Terus gimana kisah selanjutnya? Apa yang terjadi sama Bridgie? Tentu saja Bridgie akan seperti Ginger, tapi berkat racikan bunga tersebut sedikit tidaknya bisa menghambat transformasi dirinya menjadi manusia serigala. Kalau penasaran, kalian bisa lihat di Ginger Snap 2 ya. Sekian dulu, ketemu lagi di video berikutnya.